Jingga terperangah, ini benar-benar sulit dipercaya. Ia merasa seperti sedang bermimpi, mimpi yang sangat indah, hingga ia sangat takut. Ia terbangun dari mimpi indahnya itu. Sekali lagi, Jingga melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Satu langkah, dua langkah. Ya Tuhan, Jingga menutupi mulutnya yang ternganga menggunakan kedua telapak tangan. Matanya seketika berkaca-kaca. Ia kembali melangkahkan kakinya mendekati cermin. Di dalam cermin itu, ia melihat pantulan dirinya yang berjalan tanpa alat bantu lagi. Sekarang cara berjalannya tidak timpang. Jingga terpaku menatap bayangannya sendiri dengan pandangan yang semakin kabur. Matanya sudah tidak bisa menahan air yang menggenang. Tetesan air hangat mulai berjatuhan dari pelupuk mata. Penuh haru dan bahagia, isak tangis yang terseduh-sedan itu sampai ke telinga Davin. Pria itu terkesiap. Setelah menaruh Oliver ke atas baby chair, ia bergegas masuk ke kamar mereka di penthouse tersebut. Jingga, ada apa? Tanya Davin dengan panik seraya menghampiri Jingga. Tangisan yang semakin mengguncang membuat Jingga kesulitan menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia mengusap air matanya di pipi dengan punggung tangan. Namun air mata itu tak bisa berhenti mengalir. Hei, kenapa? Kali ini suara Davin terdengar lebih lembut, tapi kepanikan di wajahnya belum hilang. Davin memutar badan Jingga menghadapnya, lantas mendekatnya untuk memberi ketenangan. Hari ini adalah hari ke-25 pasca operasi dan Jingga sudah keluar dari rumah sakit sejak 2 minggu yang lalu. Namun Jingga masih harus datang ke rumah sakit 3 kali dalam seminggu untuk melakukan terapi. Ini terasa seperti mimpi, Dev. Lirik Jingga di sela-sela isak tangisnya. Kaki aku sudah nggak timpang lagi. Aku bisa jalan dengan normal. Aku senang. Suaranya bergetar tegun. Ia merasa lega karena ia sempat mengira bahwa Jingga menangis karena tersakiti atau sesuatu yang menyakitkan. Kamu berhak mendapatkannya, Jingga. Davin mengeratkan pelukannya. Kamu berhak bahagia. Maaf karena kamu harus menunggu lama untuk momen seperti ini. Jingga menarik wajahnya dari dada Davin, lalu mendongak dan menggeleng dengan polos. Jangan meminta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahan kamu. Hei, aku sepertinya kenal dengan kata-kata itu. Mata Davin terpijik. Aku mendengarnya dari seseorang. Siapa? Jingga berpaling ke arah lain. Tangisannya perlahan mereda. Kini pipinya merona saat berkata, Suami aku. Dia yang selalu berkata begini, yang selalu berkata begitu padaku. Davin tertegun. Kata suami aku yang keluar dari mulut Jingga untuk pertama kalinya itu membuat punggung Davin menegang. Mata pria itu membulat tak percaya. Jingga menenggelamkan lagi wajahnya di dada Davin dan balas memeluk pinggangnya. Ia terlalu bahagia hingga lupa dengan rasa canggung dan gugup yang selalu ia rasakan saat dekat dengan Davin. Sontak Davin semakin menegang karena pelukan itu. Terima kasih, Dev. Terima kasih banyak, gumam Jingga dengan tulus. Davin menelan saliva. Kamu bahagia? Suaranya mendadak serak. Aku bahagia. Kamu memang pantas bahagia, Jingga. Semua manusia itu berhak merasa bahagia, termasuk kamu. Jadi jangan merasa bahwa dirimu gak berharga, ujar Davin seraya menatap punggung Jingga melalui cermin. Mulai hari ini jangan pedulikan mereka yang mencoba merendahkanmu. Kamu harus tunjukkan bahwa dirimu juga berharga. Jingga mengangguk. Aku akan mencoba. Selain itu, lanjut Davin, aku bukan laki-laki yang pandai mengumbar janji, tapi di depan kamu, aku akan berjanji tentang satu hal. Mau tahu? Jingga kembali mendongak, menatap Davin dengan tatapan penasaran. Kepercayaan dirinya semakin meningkat sekarang karena kata-kata Davin. Tentu saja, aku mau tahu. Bibir tipis Davin tersenyum samar. Matanya menatap manik mata Jingga lamat-lamat. Kamu sudah menjalani hidup yang berat sejak kecil. Sekarang dimulai dari usiamu yang
ke-26 sampai usia 70, 80, atau mungkin sampai ke 100 tahun. Aku akan mengisi hari-harimu dengan penuh kebahagiaan. Walau hidup gak selamanya bahagia, tapi aku akan selalu menemanimu di masa-masa sulit. Jinggah terperangah, pipinya memanas. Kata-kata Davin membuat jantungnya berdentum-dentum hingga hebat. Begitu hebat. Lanjut. Lututnya tiba-tiba tremor. Apa usiaku akan sampai ke 100 tahun? Di antara sekian banyak pertanyaan di kepala, hanya itu yang sanggup terlontar dari mulutnya. Gak ada yang tahu, tapi kita harus bicara yang baik-baik, bukan? Siapa tahu ucapan kita terkabul. Davin berubah jadi bijak di depan Jingga. Jingga ternganga, padahal dulu mulut Davin paling hobi berkata kasar. Tapi Jingga tersadar akan sesuatu. Gimana sama perjanjian pernikahan kita? Saat New Pacific Group jatuh ke tanganmu, apa yang akan kamu masih memikirkan hal itu di saat-saat seperti ini? Setelah Davin dengan tatapan tak suka, Jinggah mengangguk polos. Kamu bilang kita akan bercerai dan kamu ingin bercerai denganku, Jinggah? Setelah Davin lagi, hah? Bukan begitu maksudku, tapi aku penasaran sama perjanjian itu. Perjanjiannya batal, tegas Davin yang membuat Jinggah terbelalak. Davin menarik kursi roda di dekat mereka dan melepaskan pelukannya. Untuk sekarang, kakimu masih harus banyak istirahat. Duduklah. Jinggah yang masih terkesima dengan jawaban Davin barusan tak sadar bahwa dirinya kini sudah duduk di kursi roda. Jadi jangan memikirkan perjanjian itu lagi. Davin berjongkok di depan Jinggah. Pernikahan kita akan terus berlanjut sampai maut memisahkan. Kamu akan tetap jadi istriku. Jinggah mengerjap. Tapi kenapa kamu melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu sejak aku berubah sampai saat ini, kamu masih bertanya kenapa aku melakukannya, Jinggah? Mata Jinggah tertuju pada kaki kirinya yang sudah tak nampak lagi bekas luka di sana. Ia tidak tahu entah berapa juta dolar yang sudah Davin keluarkan untuk pengobatan kakinya, tapi yang pasti itu sangat mahal. Jadi apa karena kaki aku? Ya, Jinggah mengira Davin tidak mengakhiri pernikahannya karena ia harus membayar apa yang telah Davin keluarkan untuk kakinya seumur hidup. Apa? Mata Davin terpicing. Pengobatan kaki aku pasti mahal, jadi aku pikir aku harus membayarnya seumur hidup. Tanya Jinggah dengan polos. Hanya itu satu-satunya alasan Davin melakukannya yang terlintas dalam pikiran Jinggah. Rahang Davin seketika berubah mengetat dan Jinggah kebingungan melihatnya. Kamu pikir aku mempertahankanmu karena uang? Berang Davin. Kalau bukan karena uang, lalu karena apa? Astaga, Davin mengusap wajah kasar. Tak ia sangka wanita dewasa ini masih berpikiran kekanakan. Kamu sama sekali nggak mengerti perasaanku, Jinggah. Setelah semua yang kulakukan padamu, tanya Davin lagi dengan tidak sabaran. Jinggah mengerutkan kening. Memangnya bagaimana perasaanmu? Pipi Davin seketika memerah. Ternyata kamu nggak pernah mengerti aku. Ia tampak kecewa, lalu berdiri dan menghembuskan nafas kasar. Sebaiknya kamu pikirkan lagi baik-baik apa yang kamu ketahui tentang perasaanku. Aku beri waktu sampai besok. Saat itu juga Davin meninggalkan Jinggah dengan tangan terkepal. Jinggah hanya melongo menatap kepergian Davin. Kenapa dia tiba-tiba marah? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Jinggah bertanya-tanya dengan penuh kebingungan. Pria itu benar-benar sulit dimengerti. Jinggah kemudian memperhatikan Davin yang berhenti di ambang pintu kamar. Pria itu terdiam sejenak, menghela nafas panjang, lalu kembali menghampiri Jinggah dengan langkah tak sabaran. Davin berdiri di hadapan Jinggah, masih dengan pipi memerah dan tatapan serius. Ia berkata, baiklah, kalau kamu nggak tahu bagaimana perasaanku, aku akan memberitahunya sekarang.
Mata Jingga mengerjap, entah perasaannya saja atau bukan, tapi saat ini ia melihat pipi Davin semakin merah seperti kepiting rebus. Tatapan Davin tidak fokus, bola matanya berkeliaran ke sana kemari, seolah sedang menghindari bersitatap dengan Jingga. Jingga, sebenarnya aku, Davin berdeham. Tangan kanannya mengusap-usap tengkuk. Salah tingkah. Jingga menelengkan kepala, menanti kelanjutan cerita Davin. Seraya meneliti raut mukanya. Sepertinya dia kesulitan bicara. Batin Jingga dengan kening yang berkerut. Apa tenggorokannya sakit? Jingga, begini, sebenarnya sudah sejak lama aku merasakan hal ini. Tapi Davin kembali berdeham, lalu berjongkok di depan Jingga dan menggenggam tangannya. Tapi sebelumnya aku gak yakin dengan perasaan yang kumiliki. Aku khawatir ini bukan seperti yang aku kira. Tapi semakin kesini, aku semakin merasa. Kamu merasa semakin sakit? Setelah Jingga dengan tatapan terkejut. Apa? Davin mengerjap. Jingga mengulurkan kedua belah telapak tangannya dan ia tangkupkan di pipi Davin yang seketika itu juga Jingga terkesiap. Wajah Davin terasa sangat panas di bawah sentuhan telapak tangannya. Dev, kamu demam. Aku demam. Wajah kamu panas banget. Jingga panik mendapati Davin yang menurutnya sedang demam, karena Davin termasuk salah satu penghuni muka bumi ini yang jarang sakit. Jadi sekalinya sakit berarti ada sesuatu yang serius dengan tubuhnya. Coba kamu lihat di cermin. Ini merah banget, Dev. Ya Tuhan, kamu sudah berapa lama menahannya? Tunggu, kita nggak punya stok obat. Jadi bisakah kamu meminta tolong Vincent untuk? Jadi menurutmu aku begini karena demam? Setelah Davin dalam bisikan setelah ia cukup lama melongo, seraya mendengarkan celotehan istrinya. Jingga mengangguk. Sudah sangat jelas kalau kamu demam. Bahu Davin seketika terkulai lesu. Ia terduduk di lantai dengan kepala tertunduk pasrah dan bergumam tidak jelas. Baiklah, ucap Davin putus asa. Anggap saja aku demam. Aku memang demam. Oh, aku ingat. Kalau nggak salah aku masih ada obat demam punyaku. Tunggu sebentar. Jingga menekan tuas di salah satu lengan kursi rodanya. Dengan kursi itu ia menghampiri lemari pakaiannya tempat ia menyimpan kotak obat. Kotak kecil itu terlihat tepat di depan mata ketika pintu lemari terbuka. Diaduk-aduknya obat-obatan yang sengaja ia bawa dari Indonesia untuk berjaga-jaga. Meski sampai saat ini belum ada satu obat pun yang ia konsumsi selain oleh Arum. Akhirnya ia menemukan satu butir pil peredah demam sisa Arum seminggu yang lalu. Arum demam karena belum terbiasa dengan cuaca di kota ini. Saat Jingga memutar kursinya untuk menghampiri Davin, ia melihat pria itu masih terduduk lemas. Kasihan sekali, gumam Jingga seraya menghela nafas panjang. Dia pasti nggak nyaman. Bahu Davin tiba-tiba terlihat berguncang, lalu disusul dengan tawa yang terdengar menggema di udara. Benar, aku cuma demam. Aku demam. Tawa Davin semakin keras. Jingga ngeri melihatnya. Ternyata saat demam, pria itu bisa ngelantur dan tertawa tidak jelas, pikir Jingga sambil geleng-geleng kepala prihatin. Dev, ini obatnya. Lebih baik kamu minum dulu obatnya sekarang. Jingga menyerahkan sebutir pil itu. Setelah ia kembali ke hadapan Davin, pria itu mendongak dengan tatapan sayu. Satu sudut bibirnya terangkat dan diraihnya tangan Jingga. Aku nggak butuh obat ini, ucapnya parau. Yang aku butuhkan cuma kehadiranmu di sisiku. Cukup kamu yang jadi obat untukku. Pipi Jingga seketika berubah menjadi kepiting rebus. Ia juga merasakan jantungnya berdebar-debar hingga ia takut Davin akan mendengarnya. Pemandangan pertama yang Jingga lihat saat ia keluar dari ruangan fisioterapi adalah senyuman Davin
Davin yang mengembang lebar ke arahnya. Debaran jantung Jingga kembali menguat. Davin menghampirinya, mengambil alih kursi roda yang diduduki Jingga dari tangan perawat. Ini adalah terapi terakhir sebelum Jingga dan Davin bertolak ke Indonesia. Dr. Eugenio sudah pensiun beberapa hari yang lalu, akan tetapi pria itu masih sering mengunjungi rumah sakit sebagai pemilik Amorefield Hospital. Jika Jingga menjalani pengobatan di rumah sakit biasa, ia membutuhkan waktu 4-12 bulan hingga kakinya benar-benar sembuh. Namun ini Amorefield rumah sakit yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya dan memiliki dokter yang jenius, sehingga dalam waktu beberapa minggu ke depan sudah dipastikan Jingga bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda maupun kruk sepenuhnya. Mungkin bagi orang lain yang mendengarnya hal itu sangat mustahil, tidak mungkin Jingga bisa pulih secepat itu. Tapi bagi Jingga yang mengalaminya, ini seperti sebuah keajaiban dari Tuhan untuknya. "Dev, kenapa kita kesini?" tanya Jingga saat mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah hotel 20 menit kemudian. Tapi itu bukan hotel tempat penthouse mereka berada. Davin menoleh tersenyum. "Aku akan mengajakmu dinner berdua." Mendengar kata dinner, pipi Jingga seketika merona. Bagi Jingga yang hanya tahu kisah cinta dari film yang pernah ia tonton, dinner menjadi sesuatu yang terkesan romantis. "Soal Oliver, aku sudah mengabari Arum untuk menjaganya sebentar lagi. Aku janji kita nggak akan meninggalkan anak kita lama-lama," ujar Davin sebelum kemudian ia turun saat sopir membukakan pintu untuknya. Raut muka Jingga menegang. Davin menyebut Oliver dengan sebutan anak kita. "Anak kita?" Jingga tercengang, seperti Davin tidak sengaja menyebutnya begitu, karena pria berkemeja hitam itu tampak biasa-biasa saja, seolah kata anak kita adalah kata yang biasa. Jingga baru keluar dari keterpakuannya saat pintu di sampingnya terbuka dan tangannya digenggam Davin. "Pegang tanganku, hati-hati turunnya." Iya. Dengan hati-hati Jingga menapakkan kakinya di tanah, lalu ia duduk di kursi roda yang tadi dikeluarkan sopir dari bagasi. Davin mendorongnya memasuki lobi hotel yang megah dan harum. Salah satu pintu lift berwarna gold di sebelah kiri menjadi tujuan mereka. Ada beberapa orang yang berlalu lalang di lobi dan tidak ada satupun dari mereka yang menatap Jingga dengan tatapan mencemooh seperti yang selama ini sering Jingga terima. Orang-orang asing itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jingga merasa senang dan lebih percaya diri. Ketenangan yang ia dapatkan justru ketika ia berada di tengah-tengah orang asing. Setelah menunggu beberapa detik, pintu lift terbuka. Davin mendorong Jingga masuk dan menekan tombol angka tertinggi. Hanya ada mereka berdua di sana. "Kita ke lantai paling tinggi." Jingga mendongak menatap Davin yang berdiri di sampingnya. Davin menunduk balas menatap Jingga. Restorannya ada di rooftop. Pemandangan di atas sangat indah di malam hari. Kamu pasti suka. Kamu pernah kesini sebelumnya? "Tentu." "Dengan siapa?" Detik itu juga Jingga mengatupkan bibirnya yang telah lancang bertanya demikian. Maaf, aku nggak seharusnya ikut campur urusan masa lalumu." "Nggak apa-apa, kamu berhak tahu." Davin tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. "Dulu aku sering kesini dengan para perempuan." Jingga terhenyak, entah karena apa alasannya. Saat ia mendengar jawaban Davin barusan, ada rasa tidak suka yang menyelinap di dalam hati. "Oh, aku hampir lupa, kamu sangat populer di kalangan wanita." Jingga membuang muka, ekspresi wajahnya seketika berubah datar.